kelancaran kerja di lingkup KPU, mungkin itu. Jadi intinya untuk kegiatan Better ini sangat-sangat bagus lah. Mungkin dari beberapa aplikasi yang sudah dipaparkan tadi, Bapak tertariknya aplikasi yang mana nih? Apakah si Pitungkah, Karedok, atau Peta Politik? Bapak kalau saya itu mana? lebih karena kalau saya itu yang sekarang ini ya, saya itu lebih tertarik yang lebih ke data pemilih. Yang tadi yang contohnya bisa cek pemilih ataupun belum, jadi gitu. Memang seperti itulah yang memang menarik. Jadi karena ketika berkaitan tentang pemilih ini ya langsung berhubungan dengan masyarakat itu. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Masih bersama saya, Mega Tresnowati di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Mujiono, Kadif Perencanaan Data dan Informasi. Sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita dengan Bapak Mujiono, jangan lupa teman pemilih untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor. Baik, Bapak Mujiono, selamat datang Pak. Siap, selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar dalam kondisi sehat. Baik-baik saja. Baik saja. Sudah divaksin Pak? Alhamdulillah divaksin sudah dari bulan Mei dulu udah. Luar biasa. Divaksin. Sudah 2 kali berarti ya divaksinnya ya. Udah pastinya. Sudah pasti sehat ya Pak ya. Insyaallah. Terima kasih Pak sudah datang mampir ke KPU Kabupaten Bogor. Siap, sama-sama. Terima kasih juga kami sudah bisa berkunjung ke Kabupaten Bogor ini. Gimana kesan-kesannya Pak ketika pertama kali? Ini pertama kali, the first time ke KPU kalau Kabupaten untuk Bogor? Ke KPU Kabupaten Bogor ini memang baru pertama kali. Kesannya itu ya ketika mulai masuk sampai ke sini memang sudahlah kelihatan ini sudah bagus gitu nih, karena dari beberapa informasi sebelumnya memang untuk KPU Kabupaten Bogor ini memang merupakan KPU yang memang cukup bagus gitu dari beberapa bidang yang memang di KPU ini. Jadi mengapa itulah yang menjadi tujuan kami, sehingga kami itu dari KPU Kota Banjar ingin berkunjung dan bersilaturahmi ke KPU Kabupaten Bogor ini. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Kami senang menerima kunjungan dari KPU Kabupaten Kota. Nah, teman pemilih Kabupaten Bogor penasaran nih sama sosoknya Bapak. Nah, ceritain dong Pak, Bapak tuh asli orang mana, lahir di mana? Kalau saya itu memang lahir memang asli di Banjar, namun untuk banyak dari para kesepuhan ataupun nenek moyang kita itu memang banyak itu yang berasal dari daerah Kebumen, Jawa Tengah itu. Maka dari situlah makanya di lingkungan saya itu ya masih banyak orang-orang yang memang punya ikatan keluarga sampai sekarang dengan orang-orang yang berada di Jawa Tengah, khususnya di daerah Cilacap ataupun di Kebumen dan sekitarnya seperti itu. Gitu, berarti lahir udah di Banjar ya Kalau Pak lahir ya? itu udah di Banjar, karena saya itu lahir karena sebenarnya sih lahir saya itu di sekitar tahun 87. Jadi Oh, 87. Bapak masih muda ya? Masih muda, alhamdulillah. Masih muda. 87. Nah, karena memang ketika dulu ikut pun baru usia 30 tahun berapa bulan gitu, ikut seleksi. Oh gitu. Iya. Baik, menarik sekali nih Bapak. Pak pengen tahu dong, sebelum terjun menjadi komisioner ke Bapak sebelumnya kesibukannya apa nih? Sebelum saya ikut masuk ke penyelenggara ya, saya itu tahun 2011 itu udah masuk ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan saya itu di lembaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, saya itu masuk kuliah di tahun 2010 karena pada
setelah satu semester selesai saya langsung mencari istilahnya tempat mengabdi. Nah, pada tahun 2011 Januari saya masuk di sekolah, kemudian sampai di akhir di 2018 setelah kita masuk di KPU. Jadi selama masuk di lembaga pendidikan tersebut saya itu udah hampir 8 tahun, karena memang ketika itu saya itu kan memang untuk basic awal memang di pendidikan gitu nih. Setelah itu kita cari kesempatan untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat sambil kita berjalan menempuh di dunia di perkuliahan, sambil kita langsung bisa ikut melaksanakan atau ikut terjun ke dunia pendidikan seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang setelah menjadi komisioner KPU Kota Banjar, rasanya apa sih Pak kesannya, maksudnya ketika memimpin KPU Kota Banjar tuh tantangannya apa yang Bapak alami rasakan? Yang dirasakan itu karena memang pertama karena yang pribadi itu karena memang saya ini ketika dilihat dari segi usia masih muda, sementara kita di lingkup sekretariat itu kan dari segi usia memang sudah di atas gitu nih. Terkadang itu ketika muncul ada rasa canggung ataupun gimana kepada mereka yang memang berdasarkan usia ataupun pengalaman itu lebih dari kita gitu nih. Karena memang basic saya tadi di awal, karena basic awal saya itu adalah di dunia pendidikan, namun seiring berjalannya waktu dengan seringnya komunikasi ataupun sering adanya diskusi-diskusi dengan masing-masing komisioner, dengan para kasubag dan para yang lainnya di sekretariatan, dengan berjalannya waktu tentunya kita sering mendapatkan pengalaman-pengalaman dari mereka yang sudah sampai ketika mulai berdirinya KPU Banjar sampai sekarang, itu yang tentunya pengalaman-pengalaman mereka lah yang sering kita jadikan penguat bagi kita, supaya kita itu bisa saling dekat dengan mereka supaya ketika dalam perjalanannya nanti selama sampai kita menjalankan tugas-tugas ini, kita senantiasa selalu bersama-sama gitu nih, tanpa adanya halang-halangan ataupun apapun. Karena saya sendiri juga ketika berada di melaksanakan pekerjaan ya sebisa mungkin tetap melaksanakan secara baik, namun tetap dengan sistem kekeluargaan gitu, tetap saling mengandalkan kedekatannya itu tadi, mulai yang diawali dengan saling komunikasi, saling ngobrol dan sebagainya seperti itu. Intinya komunikasi ya Pak ya. Baik, teman pemilih pengen tahu nih Pak, geografisnya Kota Banjar itu dari jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan jumlah desa itu bisa Bapak informasikan nggak? Kalau untuk Kota Banjar sendiri jumlah kecamatannya itu ada 4, kalau untuk jumlah desa dan kelurahannya itu ada 25. Nah, untuk jumlah desa dan kelurahannya ini memang 25 ya. Jadi untuk jumlah penduduk sendiri kemarin di DAK terakhir yang keluar itu di sekitaran 200.000 lebih. Sehingga memang untuk Kota Banjar memang karena lingkupnya 4 kecamatan itu tadi, setelah dari jumlah pemilih pun jumlah pemilih di tahun 2019 kemarin itu sebanyak 147.553, itu adalah jumlah yang DPT yang ada di pemilu tahun 2019 kemarin. Baik, jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor 10 kali lipat ya kalau Pak ya. Kalau dibandingkan dengan Bogor ya tentunya ada 40. sangat jauh karena sangat jauh, makanya ketika kita sering sharing dengan yang lain itu bahwa kendala-kendala apa sih yang dihadapi ketika jumlah pemilih ataupun jumlah penduduknya banyak ketika kita melaksanakan program DPB ataupun selama menjelang tahapan untuk pemutihan data pemilih ini. Tentunya kita kan sering dengan yang memang jumlah pemilihnya cukup banyak. Jadi
apa istilahnya terobosan apa sih yang mereka lakukan untuk proses pemutakhiran data pemilih ini, yang tentunya jadi nanti juga bisa kita implementasikan ataupun kita terapkan di wilayah kami sesuai dengan kultur ataupun lokasi wilayah-wilayah yang memang bisa disesuaikan dengan tingkat yang ada di Kota Banjar seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, ya ampun. Teman pemilih bisa dibandingkan tadi kan dari jumlah pemilih, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, jumlah desa sangat sangat berbeda sekali dengan Kabupaten Bogor 10 kali lipatnya. Mungkin Pak, dengan tadi yang Bapak sebutkan jumlah kecamatannya hanya 4 itu, kendala apa sih yang Bapak temuin, kendala atau hambatan dalam pemutakhiran data pemilih? Kalau untuk kendala biasanya itu kendala-kendala memang kendala-kendala di teknis ya. Banyak terkadang itu masih ada mungkin untuk kendala-kendala yang dihadapi mungkin mayoritas sama di kabupaten kota yang lain, cuman yang sering ataupun yang muncul di Kota Banjar itu terkadang itu ada penduduk yang memang sudah, jadi antara domisili yang tempat tinggal itu ya, tempat tinggal dengan dengan keterangan yang ada di catatan di Dukcapil itu belum sama. Contohnya mereka itu tinggal di kecamatan A ataupun tinggal di kecamatan A, sementara untuk tercatatnya itu bisa di kecamatan yang lain. Jadi tempat tinggal dengan administrasinya masih sok ada yang berbeda gitu nih. Mungkin kendala ini pun masih sama. Terkadang kan memang karena mereka itu biasanya itu karena belum masih biasanya itu karena baru menikah ataupun baru berkeluarga, sementara masih kadang itu masih apakah mau tinggal di rumah si suami ataupun rumah istrinya. Jadi mereka itu kadang-kadang kalau untuk administrasinya mah sudah melaporkan, cuman kadang-kadang itu mereka itu ya karena kondisi ataupun suatu hal mereka itu antara tempat tinggal dengan yang tercatat itu beda gitu. Tapi untuk jumlahnya pun tidak terlalu signifikan untuk yang berkaitan tentang hal itu. Namun karena kendala-kendala itu tadilah yang spirit kita itu sering ataupun lebih intens lagi untuk selalu berkomunikasi ke pihak Dukcapil berkaitan tentang data-data yang memang kita butuhkan. Selain itu juga di tahun 2021 ini dalam proses penunjang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di tingkat KPU Kota Banjar itu ada yang namanya program si jebol. Si jebol apa tuh? Menarik banget. Sistem jemput bola, sistem implementasi jemput bola. Jadi di tingkat ada beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mencari ataupun berkomunikasi tingkat desa dan kelurahan yang ada di Kota Banjar. Jadi untuk satu orang itu terkadang ada suka berkoordinasi ke 2 ataupun 2 sampai 3 desa dan kelurahan guna untuk konsolidasi ataupun komunikasi berkaitan tentang data-data yang memang kita butuhkan seperti itu. Menarik sekali nih, ada kata-kata, ada si jebol, sistem jemput bola. Sistem implementasi jemput bola. Sistem implementasi jemput bola. Nah, itu yang turun ke lapangannya dari sekretariat KPU Kota Banjar atau dari pihak kecamatan? Dari sekretariat. Dari sekretariat yang memang turun-turun ke desa kelurahan. Itu sebulan sekali dijadwalkan? Sebulan sekali, bahkan mereka itu terkadang itu kan sudah mereka itu sudah punya semacam jadwal sendiri, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu apa, karena minggu pertama biasanya itu turun ke desa kelurahan, minggu kedua mulai merekap dan minggu ketiga dari hasil yang mereka lakukan ke tingkat desa kelurahan diserahkan ke operator kabupaten kota. Nah, pada
minggu ketiga itulah data-data itu direkap, dan pada minggu keempatnya kita rakorkan, karena sesuai dengan ini kita itu untuk kegiatan rapat koordinasi berkaitan DPB ini ya, itu sudah terjadwal di minggu keempat seperti itu, ya, di minggu keempat. Untuk minggu 1, minggu 2, minggu 3 itu adalah tahap persiapan dan perolehan data. Minggu keempat kita dirakorkan. Oh, seperti itu Iya, ya Pak seperti ya. Untuk tim si jebolnya sendiri itu terdiri dari berapa orang sih Pak? Kalau saat ini tim jebol ini ada 9 orang. 9 orang. 9 orang. Itu termasuk Bapak Komisioner apa sekretariat saja? Sekretariat. Itu pun sekretariat saja. tidak semua. Jadi hanya 9 orang yang turun ke tingkat desa dan kelurahan. Oh, seperti itu, langsung disebar ke beberapa desa. Jadi satu orang itu sudah kebagian, si A turun ke desa dan kelurahan mana seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi satu desa satu orang? Enggak. Satu desa satu orang itu ada yang kebagian 2, ada yang kebagian 3. Disesuaikan dengan jumlah pemilih juga. Jadi kita tetap proporsional, tidak yang kadang-kadang yang tiga desa kelurahan itu dari jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, namun yang 2 desa dan kelurahan itu penduduknya padat seperti ini. Jadi tetap proporsional kita untuk membagi mereka yang turun ke desa dan kelurahan. Menarik sekali Sobat Pemilih terkait inovasi dari Bapak Fujiono terkait si jebol untuk pemutahiran DPB. Jadi teman-teman Kota Banjar itu turun langsung setiap minggunya ke desa untuk mengupdate ya Pak ya data pemilih yang nantinya di minggu keempat ya Pak. Iya, nanti di rapat plenokan ya Pak ya, dijadwalkan rapat pleno untuk DPB. Baik Pak. Mungkin ini jadi sedikit lagi. Jadi boleh? Sebenarnya data-data yang kita komunikasikan ke desa dan kelurahan itu adalah memang data-data yang sumber dari Disduk Capil, karena kita itu kan suka menerima data dari Disduk Capil berupa data lampit. Nah, jadi data itulah yang kita jadikan dasar untuk kita turun ke lapangan seperti itu. Tetap data-data dari Disduk Capil yang kita gunakan. Baik, siap, menarik sekali. Pak, izin cerita nih, tadi kan sebelum Bapak masuk ruangan podcast, Bapak sudah dijelaskan terkait Project Better. Nah, Better ini aku izin cerita dikit ya Pak ya. Siap. Mau cerita tentang Project Better. Project Better ini kan memang kita itu dimulai sejak awal tahun 2020 dengan memanfaatkan platform web dan Android. Nah, Project Better ini terdiri dari 4, mungkin tadi Bapak juga sudah dengar ya, ada 4 aplikasi dari Bogor Electoral Maps, Bogor Electoral Information System, ada Sigap, Si Coklit, Si Pitung, dan aplikasi manajemen surat serta SIPD, lalu ada Bogor Electoral Games, serta ada Bogor Electoral Research dalam bentuk penyusunan buku-buku riset kepemiluan. Nah, kebetulan di tahun ini kita itu sedang menyusun buku terkait dapil dan logistik, Pak. Nah, mungkin Bapak ada masukan dan saran terkait Project Better kami yang sudah beberapa aplikasi yang sudah kami kembangkan? Ketika saran mungkin ini ya, karena ketika tadi saya sudah menyaksikan apa yang berkaitan tentang Better tadi, memang itu suatu aplikasi yang sangat membantu tugas-tugas kita di dalam penyelenggaraan ini, terutama penyelenggaraan baik di ketika ada tahapan ataupun tidak ada tahapan. Karena setelah saya lihat tadi memang dari beberapa aplikasi baik itu bersifat web ataupun Android ini memang sangat bagus, sangat support ke dalam Better ini. Mungkin untuk sarannya ketika nanti untuk launching ataupun yang lainnya, tentunya kita juga akan sering mengikuti lah untuk perkembangan yang selanjutnya, terutama ya mungkin ini karena untuk aplikasi ataupun program Better yang ada di KPU Kabupaten Bogor ini memang sangat-sangat tadi di awal sangat-sangat bagus untuk kegiatan penunjang kita. Kalau untuk saran sih saya pikir memang itu sudah cukup mumpuni lah ya untuk sebagai pendukung kita selama pelaksanaan sebagai penyelenggara tadi. Paparan berkaitan tentang Better mulai dari aplikasi-aplikasi itu memang sangat kagum lah, untuk sangat baik untuk
untuk penunjang kelancaran kerja di lingkup KPU. Mungkin itu. Ya, Jadi intinya untuk kegiatan Better ini sangat-sangat bagus lah. Mungkin dari beberapa aplikasi yang sudah dipaparkan tadi, Bapak tertariknya aplikasi yang mana nih? Apakah si Pitungkah, Karedok, atau Peta Politik? Bapak Kalau saya tertariknya yang itu lebih karena kalau saya itu yang sekarang ini ya, saya itu lebih tertarik yang lebih ke data pemilih. Yang tadi si coklat. yang contohnya bisa cek pemilih atau sudah ataupun belum. Jadi itu memang seperti itulah yang memang menarik. Jadi karena ketika berkaitan tentang pemilih ini ya langsung berhubungan dengan masyarakat itu. Betul. Dengan si pemilih itu, makanya saya itu sering senang lah ketika memang ada suatu pembahasan yang berkaitan tentang data pemilih, walaupun untuk yang lainnya pun tidak menutup kemungkinan saya harus memahami gitu. Tapi kalau untuk ini memang berkaitan tentang data pemilih, Ya, seperti itu. sesuai dengan divisi Bapak ya. Walaupun jadi di antara ini memang yang paling ini memang berkaitan tentang data pemilih gitu loh. Pemilih Karena tadi ya. karena berdasarkan ini kan dari ke belakang dari penyelenggaraan belakang ke belakang kan memang untuk informasinya kan memang berkaitan tentang data pemilih ini memang sering terjadi. Jadi data pemilih ini memang data yang dinamis kan ya. Jadi Betul. disitulah ketertarikan saya untuk lebih ini berkaitan tentang data-data pemilih seperti Ya, itu. tadi kan sudah dijelaskan dalam RPP digital ketika masyarakat belum terdaftar Iya. di daftar pemilih bisa menyampaikan formulir tanggapan ke website kami seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini Pak. Ya. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. atas Terima kedatangannya kasih. di KPU Kabupaten Bogor. Baru datang sudah disambut hujan ya Pak ya. Jadi cuacanya dingin-dingin semeriwing gimana ya Iya. Pak ya. Mohon maaf ini hujan terus memang di Hujan Bogor terus, ini. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita untuk hari ini. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, seluruh tim KPU Corner yang bertugas kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better Bapak. Salam better. Ya, sebelah sini. Oke.